Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, Ya. kelasnya Bibit, Mas Ajis, silakan. Ya, kita semua sudah mulai duduk. Apakah ada yang mendapatkan hari ini anak-anak? Silakan jaga sebelahnya. Ibu, Kenapa Mbak Cindy nggak berangkat? nggak tahu. Sakit atau nggak tahu? Sakit. Ya, kita doakan ya semoga Mbak Cindy diberikan kesehatan dan bisa bertumbuh belajar bersama kita lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkenalan dengan energi. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama kita mampu menguraikan bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar. Yang kedua, kita mampu menganalisis manfaat dari sumber-sumber energi yang ada di sekitar. Sebenarnya anak-anak yang tahu apa itu energi? Saya tahu Bu. Beda ya, saya beda. Itu kan makanan. Ya, jadi yang dimaksud dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Sedangkan sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Itu dikasih informasi bahwasanya sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Ya, jadi matahari itu adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi ini. Karena dengan adanya matahari, kita banyak sekali mengambil manfaat yang setiap hari kita manfaatkan manfaat dari energi tersebut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk energi. Kita akan membahas tentang bentuk energi. Ada 6 bentuk yang setiap bentuk memiliki kegunaan masing-masing. Yang pertama ada energi panas, yang kedua energi cahaya, bunyi, energi gerak, dan energi listrik, dan energi kimia. Yang pertama ada energi panas. Kita dibacakan Mbak Isma. Yang pertama yaitu energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya sumber energi panas adalah matahari, uap air, dan panas bumi. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Manfaat energi panas yang pertama untuk mengeringkan jemuran pakaian, yang kedua membagi tenaga listrik, yang ketiga menghaluskan pakaian, yang keempat memasak. Ya, jadi energi panas itu merupakan energi yang dihasilkan oleh benda yang mengeluarkan menghasilkan energi panas. Contoh sumber energi panas itu ada matahari, ada uap air, ada panas bumi. Nah, manfaat dari energi panas sendiri banyak banget ya anak-anak. Yang pertama yang memberikan jumlah pakaian itu menggunakan sumber energi matahari. Yang kedua adalah membagi listrik matahari yang juga menghaluskan pakaian, ketika listrik yang keempat memasak menggunakan kompor. Jadi setiap hari kita pasti memanfaatkan energi tersebut. Seperti tadi ketika sahur, kalian kan memakan dulu kan? Nah, itu kan proses memasak itu menggunakan memanfaatkan yang namanya energi panas ini, yaitu dengan memasak menggunakan kompor. Jangan Bu. Ya, itu kita sudah masuk ke dalam panas ya. Yang kedua ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang memancarkan cahaya. Untuk manfaat yang paling utamanya adalah menjadikan tempat yang energinya gelap menjadi terang. Contoh sumber energi cahaya ada matahari, ada bintang, ada api, dan ada lampu di sini. Untuk manfaat energi cahaya ada penerangan menggunakan lampu. Ketika malam hari itu kan tempatnya kan gelap kan. Ya. Jika ada lampu, ruangan itu akan menjadi lebih terang. Itu ada fotosintesis. Fotosintesis itu proses mengolah makanan pada tumbuhan. Itu menggunakan memanfaatkan yang namanya sinar matahari. Yang ketiga ada warna optik dan kamera. Selanjutnya ada energi gerak. Energi gerak adalah bacakan panas
melatih angin, orang berlari, dan lain-lain. Contoh penggerak energi gerak adalah bor, kipas angin, blender, dan manfaat dari gerak alat penanganan transportasi sebagai pembangkit listrik. Ya, jadi nama lain energi gerak adalah energi kinetik. Ya, itu merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Untuk manfaatnya itu ada sebagai alat pengolah makanan, itu blender. Ketika kita memasak, karena kita menghaluskan makanannya menggunakan blender. Yang kedua alat transportasi, contoh mobil, kendaraan, misalnya sepeda, dan sebagainya. Yang ketiga sebagai pembangkit listrik, itu biasanya kincir angin itu loh. Bisa menyebabkan. Dan selanjutnya ada energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang ditimbulkan karena adanya arus listrik yang mengalir melalui magnetar. Energi listrik adalah alat yang dapat memasukkan energi listrik. Contoh sumber energi listrik adalah listrik, baterai, dan generator. Untuk manfaatnya itu banyak banget ya. Pasti kalian sudah merasakan memanfaatkan energi listrik di siang hari. Ya kan? Ya. Karena kita penggunaan mesin industri, yang kedua ada penggunaan rumah tangga, sumber penerangan, pabrik pabrik, dan ada sumber pengisi daya. Kalian punya handphone, benar? Ya, Punya ya pasti ya. Dan kita terus ya kita mencari hal tersebut dan itu sudah termasuk memanfaatkan yang namanya sumber energi listrik. Selanjutnya ada silakan dibacakan Mbak Melati. Energi bumi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bumi. Energi bumi dapat diketahui melalui telinga kita. Contohnya, benda yang dapat menghasilkan bumi adalah teropet, gendam, gitar, dan lain-lain. Manfaat energi bumi sebagai hiburan, pendidikan dan pembelajaran sebagai peringatan bencana alam. Ya, sebenarnya ada energi yang digunakan karena oleh benda yang menghasilkan bumi. Energi yang dipakai oleh telinga kita. Nah, contohnya itu kebanyakan pada alat musik ya. Seperti trompet, gendang, gitar, dan banyak lagi. Nah, manfaat dari bunyi yang pertama sebagai hiburan. Tadi ada tadi yang kita pendidikan dan pembelajaran. Misalkan kita belajar kan kita menggunakan video pembelajaran. Dan itu kan ada suaranya, ada bunyinya. Untuk contoh pemanfaatan energi bunyi dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga sebagai layanan bencana alam. Itu ketika rumah sering terjadi bencana, itu pasti ada yang namanya alam bencanaan. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dibuatkan dari reaksi kimia. Energi kimia dapat terdapat bahan makanan dan bahan bakar. Contohnya itu ada baterai, bahan bakar, aki, dan biogas. Untuk manfaat energi kimia ada seperti kompor, baterai untuk scanner, bahan bakar untuk kendaraan motor, makanan dan pengembang kue. Ya, seperti saya sampaikan apa tadi yang masih kurang jelas? Ternyata sudah. Sekarang mau juga apa ini ya anak? Kalau ini nanti dua akan bagi menjadi dalam dua kelompok. Yang kelompok kanan kelompok 1, kelompok kiri kelompok 2. Kalau sehat jadi putra akan bisa bekerja sama dengan baik. Ini nanti kerjakan beri waktu selama 20 menit ya anak. Oh iya, 20 menit. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Waktunya gunakan diskusi. Kita dapat pengerjaannya banyak jauh ya mas ya. Ya, Bu.
Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, Ada masakan khas Mbak. Ya Mbak. Selesai. Kita lihat teman-temannya ya. Selesai ya anak-anak? Ibu minta perwakilan dari kelompok kanan itu 2 orang, kelompok kiri 2 orang membacakan hasil diskusi yang sudah saya lakukan. Silakan 2 orang saudara. Kita selesai. Mbak Susi siapa yang maju? Mas Adit. Sama Mas Adis. gambar ini adalah gambar matahari. Bentuknya energi panas. Manfaatnya untuk mengurangkan pakaian, untuk memasak, untuk menghaluskan pakaian. Untuk gambar yang kedua yaitu energi gerak. Untuk manfaatnya yang pertama sebagai alat pengolah makanan, yang kedua sebagai alat penggerak transportasi, yang ketiga sebagai pembangkit listrik. Benar nggak anak-anak? Benar. Tadi kan sudah jelasan ya. Sahabatnya, silakan Mbak Ibu juga. Terima kasih. Sekarang kelompok. Pindah lah. Kelompok satu. Silakan bacakan nama. Ada ke sini. Apa yang dinamakan dengan energi? Jawabannya. Jawabannya apa, Mas? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Benar nggak teman-teman? Nah, Kalian tadi sini ya? Iya. Apa saja bentuk energi di sekitar? Energi cahaya, energi gerak, energi listrik, energi bumi, dan energi kimia. Benar nggak teman-teman? Selamat, selamat kembali lagi ke teknologi ya. Sekarang Ibu akan berbicara soal evaluasi ya. itu sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri ya. Kalau ada Ini kan adanya kelompok ini sendiri-sendiri. Banyak sekali. Kalau evaluasi ini, Ibu guru beri waktu 20 menit ya anak-anak. Adakah yang masih bingung atau kesulitan? Silakan. Kamu tidak belajar. Sumber energi utama yang digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan adalah tadi kan dari bahasa apa tadi? Dari tahu anak-anak yang lainnya? matahari. Iya. Ini di Rondon. Sendiri ya. Nanti dia nanti dimasukkan ke dalam nilai ulangan kalian ya anak-anak. Dengan sebaik mungkin. Bu sudah. Sudah. Ya.
saluran lanjut. Terima kasih, Pak Des. Sekian